Kampung Pelangi Mulyosari berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Di mana desa tersebut terkenal memiliki hawa yang sangat sejuk sebab masih dalam satu kawasan dengan perbukitan Tulungagung yang terkenal memiliki suhu sejuk serta pemandangan eksotis. Sebelum menjadi kampung keren seperti sekarang, kampung tersebut berupa desa biasa saja. Namun setelah warga bekerja keras, menjadikan desa mereka menjadi destinasi wisata baru di Tulungagung. Maka saat ini sudah banyak wisatawan lokal hingga pengunjung luar kota berbondong-bondong untuk datang ke sana. Hal inilah yang akhirnya menjadi inspirasi menarik bagi desa-desa lainnya agar menjadikan desanya lebih indah serta turut membantu meningkatkan perekonomian warga desa. Rupanya hasil kerja keras warga desa Mulyosari sekarang berbuah manis, di mana kampung mereka sekarang sudah sangat terkenal hingga di berbagai daerah. Banyak aspek yang tentunya menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan juga tentunya di salah satu wilayah Kabupaten Tulungagung. Saya sekarang ini berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, menjadi wisata edukasi Kampung Pelangi yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Dan ini menjadi salah satu cara bagaimana mereka mencoba kembali mendongkrak perekonomian dan juga pariwisata lokal yang akan kembali digairahkan untuk bisa mendatangkan aspek-aspek perkembangan ekonomi lainnya dan juga tentunya pendapatan dari warga yang ikut bersama-sama membangun bagaimana wisata edukasi Kampung Pelangi ini menjadi kembali bergairah lagi. Saya Andi Setiawan akan mengajak Anda bagaimana cara mereka untuk bisa membangkitkan, menggairahkan kembali wisata edukasi Kampung Pelangi yang ada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Dan tentunya ini menjadi salah satu cara yang akan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun 2020, kali ini Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, menggelar Lomba Lingkungan Tangguh. Lingkungan RT 4 RW 01 atau lebih dikenal dengan Kampung Wisata Pelangi, nampaknya juga antusias untuk mengikuti lomba tersebut. Warga pun bersiap menyambut rombongan tim penilai lingkungan tangguh. Terlihat sejumlah kegiatan dipersiapkan untuk mengikuti lomba siskamling, yaitu mempercantik pos kamling dan ronda malam secara bergiliran, agar keamanan lingkungan terjaga. Selain itu, untuk penanganan penyebaran COVID-19, juga dipersiapkan tempat cuci tangan di depan rumah setiap warga, mewajibkan pemakaian masker, serta penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan tersebut. Bahkan tak hanya itu, kebersihan dan keindahan lingkungan juga semakin ditingkatkan.
Saya bersama Pak Joko, kali ini beliau adalah Ketua Kampung Pelangi. Kita akan tanya-tanya mengenai kegiatan yang ada di Kampung Pelangi tentunya ya. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam. Pak Joko, kalau kita bicara tentang Kampung Pelangi, konsep wisata edukasi, begitu Iya, kan? iya, Sebenarnya benar. ide tercetus untuk bikin Iya. Kampung Pelangi atau nama Kampung Pelangi itu siapa Iya. pelopornya? Gini ya, Kampung Pelangi sebenarnya ide-ide dari anak muda di Kampung Pelangi ini. Jadi beliaunya sebenarnya ingin menyatukan kebinekaan. Pelangi macam-macam ya, Oke. merah, hijau, kuning, biru, oranye dan terusnya. Ini artinya apa? Keberbedaan dalam untuk menyatukan sesuatu. Jadi konsep-konsep yang berbeda ini akan disatukan. Dan alhamdulillah bersatu ini. Karena tanpa persatuan tidak mungkin tercipta Kampung Pelangi ini. Bayangkan ngecat ini, misalnya ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang juto, ada yang kuning, tapi enggak. Ini semuanya harus patuh. Kebinekaan dalam persatuan itu pelangi keberagaman ini persatuan ini. Tahun berapa Pak kira-kira ide itu muncul dan diwujudkannya kapan? Iya, tahun 2018 ini diawali dari waktu lomba desa tentang kebersihan dan keindahan kota 17 Agustus 2018. Dari konsep itu akhirnya anak muda nggak tahu, kami yang cukup sesepuh-sepuhnya ini akhirnya tutwuri, sudah maunya apa? Kami akan menciptakan suatu kampung yang bersih, indah, yang banyak dihuni warga. Artinya apa? Warga nanti kesini untuk wisata, biar senang. Jadi tidak hanya lewat-lewat tapi senang. Tapi akhirnya konsep ini berubah menjadi tempat wisata. Ya. Tempat wisata ini kami berkonsep wisata edukasi. Apa yang kami tonjolkan? Yang pertama adalah biogas. Jadi biogas ini adalah pengganti dari gas itu. Dari LPG itu dirubah dari limbah itu limbah perah, kemudian diolah menjadi listrik. Ada listrik dan juga ada untuk masak. Jadi cukup itu karena banyak anak-anak yang nggak ngerti manfaat biogas yang awalnya hanya limbah digunakan untuk sumber listrik dan untuk masak. Dan yang kedua ini PLTA ini, pusat listrik tenaga air. Kan anak nggak tahu sebenarnya listrik itu berasal dari mana. Kami berkonsep itu dalam upaya nanti menjelaskan listrik itu dari tekanan air, kemudian ada berputar baling-baling berkarir, akhirnya masuk ke dinamo, timbul listrik itu. Selain itu kami ini juga wisata edukasi dengan adanya ini seperti alam berlambe ini semuanya ada sampai sana. Jadi anak-anak masuk sini sudah hati-hati. Jadi hati-hati bagaimana betul ini jalan sudah dicat. Dan ini hebatnya Mas ya. Semuanya adalah dari warga, murni warga sendiri. Dibayar oleh warga sendiri, dikerjakan sendiri. Kalau dihitung luar biasa banyaknya. Tapi karena kesatuan kebinaan dalam Pelangi ini, akhirnya kami bisa wujudkan ini. Pak Joko, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya sedikit, saya nggak tahu apakah memang pengunjungnya juga berkurang dan bagaimana teman-teman atau warga di Kampung Pelangi ini mencoba kembali bangkit untuk menggairahkan kembali, mendatangkan kembali wisatawan lokal misalnya begitu di tengah pandemi COVID-19 sekarang menjelang new normal atau era normal Bali. Untuk era new normal ini menjelang normal ini kami memang berupaya. Ini ada plus minusnya Mas. Awalnya kami memang agak vakum ini, lebih-lebih ada era COVID-19 ini. Akhirnya semua tempat wisata kami juga sepi, tapi dengan kesepian ini kami justru memperbaiki ini semua. Nanti harapan kami setelah ini kurang lebih 1-2 bulan semuanya dari semua. Harapan kami setelah itu konsep wisata edukasi kembali teruang lagi. Dulu pernah ramai luar biasa. Ini agak vakum karena pengaruh COVID-19 ini. Tapi saya yakin dengan berbagai perubahan konsep baru, ada kincir, nanti ada yang lain, terus kemudian misalnya kolam renang diperbaiki dan seterusnya. Kalau dulu hanya cenderung ke masalah spot foto aja, sekarang sudah nanti akan berubah. Iya. Pak, satu lagi harapannya ini mungkin dari pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri seperti apa melihat Kampung Pelangi ini sendiri? Iya, harapan kami ini harus tanpa adanya peran serta dari pemerintah, mas kan tidak kuat. Ini bayangkan bangun ini hanya 1 RT, 55 KK, bayangkan. Rubah seperti ini, catnya berapa? Yang sudah itu tadi kekompakan tadi. Oleh sebab itu karena ini sudah kompak, sudah semuanya kesatuan di yang sama bentuk Kampung Pelangi dalam satu warga, konsep RT 4 RW 1 dengan konsep Kampung Pelangi, harapan kami pemerintah mohon cawe-cawe.
kami Kincir ini belum mampu sampai jadi, dinamonya belum, invertornya jadi belum. Jadi berubah dari listrik menjadi dari kumparan ini Kincir, kemudian ke dinamo, ke aki, ke invertor supaya nanti stabil. Harapan kami ini ya, ini bayangkan ini bisa menambah plusnya investasi daerah. Harapan kami kalau Kincirnya jadi produksi dengan baik, harapan kami untuk lampu jalan itu nggak ambil dari PLN, bayangkan. Nah, ini mungkin jadi percontohan se-Indonesia mungkin ya. Nah, ini konsep kami, konsep itu harapan kami ya, bimbingan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata atau pemerintahan desa, pembangunan desa Kabupaten Tulungagung, ini tolong ini lebih diutamakanlah kami ini. Kami sudah berjuang keras ini, mohon ya utama ya dana ini perlu dari Pak Bupati ini. Harus ini waktu dulu memang Pak Bupati Syahri yang meresmikan dulu ini. Konsep ini sudah kami upayakan, mudah-mudahan setelah ini pemerintah daerah memberikan dana yang cukup untuk mengenai ini. Pak, terakhir beneran nih Pak Joko, sebagai upaya menggairahkan kembali di tengah pandemi COVID-19 di masa era normal baru ya, new normal, apa yang sudah dilakukan untuk promosinya? Bagaimana caranya? Promosi kami ke media sosial ini sudah mulai, tapi kami ini benar dengan sementara menutup diri ya. Kami akan nanti membuka itu sudah biar gitu ya, benar-benar sudah siap gitu. Misalnya ya ada beruntung, sementara ini kan banyak yang teman-teman yang kerjanya agak tersendat, ini kita gerakkan untuk bangun ini. Dengan harapan nanti kalau sudah biar siap, media sosial kami galakkan, termasuk KSTV, mohon bantuannya ini. KSTV memang hebat ini ya. Iya. Baik, Pak Joko terima kasih waktunya. Ya, dan tentunya harapan serta impian dari Pak Joko tidak akan terwujud hanya dilakukan oleh teman-teman yang ada di warga sini saja ataupun pemerintah daerah. Tetapi Anda pun juga saya rasa akan ikut membantu bagaimana cara mendatangkan wisatawan kembali untuk membangkitkan wisata yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Saya bersama Pak Slamet, sekarang beliau adalah Ketua RT ya Pak ya. RT berapa sih Pak? RT 4 RW 1. RT 4 RW 1 Desa Mulyasari. Pak, ini kan ada kegiatan gitu dalam rangka kembali untuk menggairahkan wisata di wisata edukasi Kampung Pelangi. Acaranya apa malam hari? Acaranya malam hari ini adalah kita mengikuti perlombaan Siskampling tingkat RT se-Desa Mulyasari. Yaitu yang pertama malam hari ini kita ada penjurian atau penilaian lomba yang nanti akan dihadiri oleh tim juri dari desa. Dan yang kita tampilkan malam hari ini ialah kita mengadakan kesenian Ronda Siskampling yang malam hari ini juga ada tema drama yang bertemakan kita melaksanakan 5 tanda bahaya dari program Siskampling. Malam hari ini juga nanti ada tari-tarian dari anak-anak kampung RT 4 ini. Juga nanti juga ada lagi pertunjukan dari teman-teman warga, yaitu kesenian kentongan yang akan dilaksanakan oleh warga-warga RT Kampung Pelangi. Pak Slamet, ini kegiatan rutin setiap tahun sekali atau bagaimana? Betul Pak, ini kegiatan rutin, kegiatan perlombaan tingkat RT se-Desa Mulyasari. Tetapi kalau tema yang tahun ini kita mengambil tema Siskampling. Jadi ini program dari desa mengadakan lomba Siskampling tingkat RT. Nah, dari RT 4 sendiri ada target Pak, kira-kira untuk tahun ini lomba Siskampling mau jadi juara berapa atau persiapannya seperti apa sih sebenarnya? Kalau di sini dari RT 4 RW 1 Desa Mulyasari, kami mentargetkan menjadi juara 1 se-Desa Mulyasari. Karena dari sini kita sudah berusaha maksimal dari kita pembenahan pos-pos kampling ini, pembenahan jalan. Juga kita mengadakan penghijauan di sepanjang jalan ini Kampung Pelangi. Juga ada kita membangun kincir air yang ada di depan pos ini. Juga ada kita mengadakan wisata edukasi yang ini juga ada tanda-tanda
rambu-rambu lalu lintas yang kita sediakan untuk wisata edukasi untuk Kampung Pelangi juga. Mas Slamet, latihan untuk skamblingnya sendiri berapa lama? Kalau latihannya kita sudah hampir 10 hari dari awal kita mengadakan persiapan lomba. Tapi kegiatan siskamling sendiri ini berjalan setiap hari, memang ada apa memang hanya dalam rangka lomba ini saja teman-teman latihan? Kalau lomba ini diadakan dalam rangka kita memperingati HUT RI yang ke-75 tahun ini. Yang alhamdulillah teman-teman dari warga sangat antusias melaksanakan kegiatan ini karena di sini termasuk warga yang sangat suka dengan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan begitu. Kegiatan siskamling setiap hari memang ada ya Pak ya? Oh, kalau kegiatan siskamling tiap hari, tiap malam selalu ada. Terutama pada saat kita ada pandemi corona ini, kita selalu siaga mengamankan lingkungan untuk keamanan kita bersama. Baik, Pak Slamet mudah-mudahan jadi juara 1 ya. Amin, terima kasih. Kita doakan bersama, Amin, silakan nanti kita tunggu. Ya, dan harapan Pak Slamet mudah-mudahan jadi juara 1 untuk lomba siskamling ini, mudah-mudahan juga bisa akan terwujud dan kita akan saksikan bagaimana perlombaan dan juga penjurian malam hari ini. Lomba lingkungan tangguh yang berlangsung di Desa Mulyosari ini dimulai saat rombongan tim penilai datang ke lokasi dan melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya acara. Namun sebelum memasuki area Kampung Pelangi, masing-masing dicek suhu tubuh dengan termogan dan menyemprot hand sanitizer guna mencegah penyebaran COVID-19. Guna menyambut kedatangan tim penilai lomba lingkungan tangguh, disuguhkan persembahan tarian anak yang tampil memukau seluruh hadirin. Acara berlanjut dengan disampaikannya sambutan oleh Ketua RT 04 RW 01 Kampung Pelangi, Slamet, yang menyampaikan berbagai persiapan guna mengikuti lomba siskamling, serta upaya yang dilakukan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu, tim penilai lingkungan tangguh yang kami hormati, di sini kami mewakili semua warga RT 4 Kampung Pelangi mengucapkan selamat malam dan selamat datang di RT 4 Kampung Pelangi yang pada malam ini kami semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu tim juri yang pada malam hari ini hadir. Dalam perlombaan ini, kami semua warga RT 4 Kampung Pelangi telah berusaha mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria lomba yang diantaranya yang pertama kita mengadakan lomba siskamling. Dalam perlombaan siskamling ini kami telah mempersiapkan diri, diantaranya kita berbenah diri di bidang keamanan, antara lain kita juga membenahi pos-pos kita, dan juga kita
mengadakan ronda malam atau giliran ronda setiap malam untuk menjaga lingkungan kita selalu dalam keadaan aman dan tentram. Yang kedua, kita juga ada kriteria penanganan atau penanganan corona. Yang di sini kami juga sudah mempersiapkan tempat cuci tangan setiap rumah atau setiap kakak kita siapkan atau kita haruskan membuat tempat cuci tangan. Yang kedua, kita juga memberi atau mengharuskan kepada semua warga kita untuk selalu memakai masker apabila kita semua sedang keluar rumah atau bepergian. Yang ketiga, kita selalu memberi atau menyemprot lingkungan kita dengan disinfektan agar semua bakteri yang ada di lingkungan kita hilang, tidak ada corona lagi. Mengenai kebersihan lingkungan atau keindahan lingkungan, untuk keindahan lingkungan kami juga telah mempersiapkan diri, yaitu dengan kita membersihkan lingkungan secara bergotong royong, menyapu jalan, atau kita membersihkan lingkungan rumah kita semua setiap hari, karena di sini adalah kampung wisata. Maka dari itu kita selalu aktif membersihkan lingkungan kita atau menata lingkungan kita agar selalu tetap terlihat indah dan menarik. Yang terakhir, dari kami semua warga RT Kampung Pelangi berharap mudah-mudahan kedatangan atau perlombaan malam hari ini bisa mendorong atau memberi semangat kepada warga kami, terutama warga RT 4, untuk selalu bisa bekerja atau bergotong royong untuk membangun lingkungan kita. Usai sambutan Ketua RT 04 RW 01 Kampung Pelangi, dilanjutkan dengan arahan dan himbauan Kepala Desa Mulyosari, Agil Wisan. Beliau juga menyampaikan bahwa digelarnya lomba lingkungan tangguh ini sekaligus untuk memberikan edukasi kepada warga, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini adalah rangkaian penilaian lomba lingkungan tangguh dari 30 RT yang ada di Mulyosari. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan utama diadakannya lomba lingkungan tangguh tingkat desa Mulyosari yang pertama adalah memberikan edukasi, wawasan, serta memberikan arahan kepada warga di dalam melaksanakan kegiatan ketika dalam masa-masa pandemi virus corona seperti ini. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita bersama terhindar dari penularan virus corona. Khusus untuk Kampung Pelangi, memang 2 bulan yang lalu sempat heboh Kampung Pelangi. Niku nyun sewu Pak Andi, Ranten memang ada satu dari warga Kampung Pelangi yang positif virus corona. Alhamdulillah berkat doa, dukungan semua warga Kampung Pelangi beserta warga Desa Mulyosari, akhirnya Pak Andi bisa sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Mungkin ini adalah pengalaman yang
pengalaman yang berharga khususnya bagi warga Kampung Pelangi. Memang ketika ada satu warga yang terpapar virus corona secara positif, memang secara mental kita sempat drop, kita sempat shock. Alhamdulillah semua warga bisa kompak, bisa kuat, sehingga kita bersama-sama bisa tetap melakukan aktivitas kegiatan seperti biasa. Ya, meskipun sempat sehari setelahnya, niku biasanya ibu-ibu Kampung Pelangi niku lek blonjo teng wedeng ngono wis rada didoi wong. Wong Kampung Pelangi, wong Kampung Pelangi. Tuku sayur niku lho wedi kali mriki. Tapi kita terus dari tim Satgas maupun pemerintah desa terus mengedukasi warga untuk memberikan arahan pada warga secara umum, warga desa Mulyosari, bahwa virus corona bisa kita cegah bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan lomba siskampling, tak lain tujuannya adalah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Bila mana sistem keamanan lingkungan bisa berjalan dengan baik, otomatis kenyamanan, keamanan lingkungan juga bisa terjaga, sehingga kegiatan apapun yang kita laksanakan di lingkungan kita bisa berjalan dengan lancar. Diikuti dengan kebersihan lingkungan, keindahan, yang pasti terkait dengan keindahan, kerapian. Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya indah, kita juga merasa nyaman. Terima kasih untuk warga Kampung Pelangi yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Kampung Pelangi. Sesaat kemudian dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Desa Mulyosari yang diserahkan kepada Ketua RT 04 RW 01 Kampung Pelangi. Kemudian diteruskan dengan doa. Pada kesempatan ini turut ditampilkan peragaan 5 tanda bahaya yang merupakan persembahan warga dengan mengusung tema pembunuhan. Acara dilanjutkan dengan prosesi penilaian oleh tim penilai lomba lingkungan tangguh dengan berkeliling area lingkungan RT 04 RW 01 Kampung Wisata Pelangi. Usai melakukan penilaian, perwakilan tim penilai lomba lingkungan tangguh Desa Mulyosari di akhir acara turut menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan warga, sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa atas kekompakan seluruh elemen yang terlibat. Selanjutnya perlu saya sampaikan, dari rombongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana mulai awal masuk sudah disambut yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya untuk evaluasi saya kira sangat luar biasa. Saya tidak berani untuk mengoreksi, ya, artinya sudah sangat luar biasa dari segi apapun,
semua divisi saya kira sudah melakukan pekerjaan. Jadi sulit untuk menyampaikan karena sudah luar biasa. Karena 2 tahun yang lalu sini juga sudah mendapat juara ya. Jadi mohon maaf, saya kira sudah dipertahankan dan semakin meningkat. Pesannya cuman mari kita lanjutkan yang sudah baik ini. Jadi jangan sampai yang di sini notabene adalah wisata edukasi dan banyak hal yang harus kita pelajari dari kampung ini. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, dan dari rombongan selesainya acara ini mohon pamit. Sekali lagi terima kasih, semoga kampung ini tetap aman, jaya dan sejahtera. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian untuk lomba Siskamling dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 untuk Desa Mulyosari tentunya menjadi satu kebanggaan bagi mereka nanti yang menjadi juara 1, dan tentunya ini untuk mewujudkan kampung tangguh dari segala macam bahaya, tangguh untuk kesehatan dan juga tangguh dari sisi keamanan. Dan mudah-mudahan lomba ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Tulung Agung, dan tentunya siapapun yang menang mudah-mudahan akan bisa menjadikan satu kebanggaan, dan yang kalah akan terus berinovasi supaya tahun-tahun yang akan datang bisa menjadi juara.